Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Nabi Musa dan perempuan cantik bezina. Pada suatu senja yang lenggang, seorang wanita Bani Israel berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah merusak hidupnya karena zina. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik itu. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Mendengar itu, kepala Nabi Musa alaihissalam terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa alaihissalam berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik, "Perempuan bejat, enyah kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan matanya karena jijik. Perempuan berwajah ayu itu dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh, segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus bagaimana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa alaihissalam pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penzina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" Tanyanya. "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa alaihissalam kian penasaran. Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Sambil terkaget mendengar penjelasan ini, Nabi Musa alaihissalam kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa alaihissalam menyadari orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa salat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedang orang yang bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya,
maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukup. Satu hukup adalah 80 tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari. Sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan perempuan cantik bezina. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.